Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi ya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang teori kesadaran tertua ya. Mengenal teori kesadaran tertua. Selama ini kan saya itu belajar teori kesadaran itu kebanyakan dari Barat ya. Ada dari Profesor Clay Grave, ada dari Ken Wilber, kemudian yang terbaru itu dari David Hawkins. Ya, dan teori-teori kesadaran itu memudahkan saya sih dalam tanda petik yang memudahkan saya untuk bisa menyelami diri saya itu di dominan di level kesadaran apa. Dan menurut David Hawkins itu dominasi level kesadaran seseorang yang dicirikan oleh rasa-rasa yang dominan di dalam dirinya itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang, terutama dengan finansialnya, gitu teman-teman. Jadi menurut David Hawkins, semakin tinggi level kesadaran seseorang, maka eh, imbasnya adalah dari sisi finansial yang lebih baik begitu. Tetapi dari pengalaman saya, statement David Hawkins ini ada benarnya, tapi juga barangkali ada luputnya gitu ya. Luputnya adalah ketika seseorang dengan level kesadaran tinggi tetapi dia memang tidak berkehendak untuk apa ya secara finansial untuk kaya gitu ya atau eh, berlebihan gitu itu tidak terjadi. Artinya eh, level kesadaran dalam hal ini lebih kepada respon dia bagaimana menghadapi kehidupan ini gitu. Jadi kalau dalam konsep level kesadaran David Hawkins kan yang the map of consciousness itu semakin tinggi level kesadaran seseorang kan semakin tenang teman-teman ya. Dan ketenangan jiwa ini menimbulkan vibrasi yang lembut dan kelembutan itu menarik hal-hal yang bagus ke dalam diri. Sebenarnya konsepnya sama di semua teori level kesadaran baik milik David Hawkins, milik Profesor Claire Grave, kemudian milik Don Beck ya di spiral dinamik itu sama ya, Claire Grave sama Don Beck ini satu yang satunya penemu asal, yang satunya mengembangkan. Kemudian milik Ken Wilber itu juga mirip ya, dari dia mengembangkan dari temuan dari Clay Griffin. Nah, ada satu teori kesadaran yang jauh lebih tua sebenarnya teman-teman, dan itu munculnya bukan dari barat, munculnya justru dari timur, dan saya tahunya belakangan ya. Dan menurut saya ini adalah teori kesadaran. Barangkali kalau teman-teman yang dari sisi agama belajar ini tidak mengatakan ini teori kesadaran, tapi saya menyebut ini teori kesadaran. Baiklah teman-teman, kita akan tengok apa sih teori kesadaran tertua gitu ya dalam pandangan saya. Nah teman-teman, oke, ini dia. Ini adalah teori kesadaran tertua. Mengenal konsep level kesadaran tertua ini, kalau di dalam teman-teman yang belajar ilmu tasawuf ya, atau tauhid itu mengenal yang namanya tujuh nafsu diri. Nah, tujuh nafsu diri ini sebenarnya ini sangat berhubungan erat dengan yang namanya martabat tujuh kalau di orang-orang teman-teman yang belajar tasawuf itu. Nah, tasawuf itu sendiri adalah kalau hemat saya adalah pelajaran melembutkan hati atau pelajaran menaikkan level kesadaran. Jadi tidak seperti kebanyakan orang yang menganggap tasawuf adalah sesuatu yang apa ya, yang mengada-ada. Kalau menurut saya tasawuf adalah pelajaran ilmu kesadaran menurut saya. Sehingga semakin tinggi pemahaman seseorang di level tasawuf itu, dia semakin lembut hatinya dan dia semakin menyadari keberadaannya itu sebenarnya apa. Nah, baik teman-teman, kita langsung ke sini ya, mengenal konsep level kesadaran tertua yaitu tujuh nafsu diri. Ada 4
teori level kesadaran yang saya tahu teman-temannya. Sebenarnya di luar sana ada banyak, cuman yang saya tahu dan saya pahami ada 4 ini. Yang pertama itu adalah yang paling baru. Yang paling baru itu David Hawkins dengan skala Hawkingnya, yaitu The Level of Consciousness yang dipublikasikan tahun 1995 di dalam buku Power versus Force. Di mana ini sebenarnya diambil dari disertasi doktornya ya. Sebelum akhirnya dibuat ke buku yang berjudul Power versus Force ini. Jadi di situ ada sekitar 17 level kesadaran ya, nggak salah di Power versus Force ini. Kemudian yang kedua itu yang agak lebih mudah, itu karya dari Ken Wilber, itu teori integral. Ini dimulai dengan buku The Spectrum of Consciousness yang diterbitkan tahun 1973. Kemudian dielaborasi, disempurnakan, kemudian muncul yang namanya model akal atau all quadrant all level, diperkenalkan pada tahun 1995 oleh Ken Wilber. Nah, sebelumnya itu ada Profesor Claire Grave yang membuat teori tentang spiral dinamik. Dikembangkan tahun 1950-an sampai 1980. Kemudian dikembangkan lagi oleh Don Beck dan Chris Cowan di 1990. Dan si Ken Wilber ini mengembangkan dari teorinya spiral dinamik ini. Nah, yang berbeda adalah David Hawkins. Dan nah ini dia yang tertua, yang saya tahu ya, yang saya tahu teman-teman. Itu adalah karyanya Al-Ghazali. Itu di kitab Ihya Ulumuddin. Diterbitkan tahun 1105. Itu membahas 4 nafsu. Yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, dan nafsu mutmainah. Nafsu ini sebenarnya pengertiannya tidak seperti nafsu yang kita manusia ya, nafsu apa ya, yang berhubungan dengan fisik kita ya, nafsu marah misalnya, nafsu makan gitu. Ini lebih ke apa ya, level kesadaran sebenarnya menurut saya. Jadi tingkat kematangan jiwa seseorang, ya, nafsu itu berhubungan dengan itu. Dan kemudian ini dikembangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kalau beliau ini, Syekh Nawawi Al-Bantani ini orang Indonesia, teman. Dan beliau menulis kitab Control Guides atau Cahaya Iman pada tahun 1822. Jadi tua banget ya teman-teman ya, dibanding teori-teori yang dari barat yang muncul di 1900-an. Syekh Nawawi mengembangkan apa yang dituliskan oleh Al-Ghazali itu di 1822. Nah, jadi di Control Guides ini, Syekh Nawawi menambahkan 3 lagi tingkatan level kesadaran ini dari amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah, kemudian ditambahi oleh beliau menjadi rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Nah, kemudian ini yang dikenal sebagai dengan istilah sebutan 7 nafsu diri. Nah, kebanyakan teman-teman yang belajar tasawuf itu mengukur dirinya itu berada di level kesadaran yang mana, atau masih cenderung dikuasai nafsu apa itu di sini. Yang paling bagus tentu yang tertinggi adalah nafsu kamilah atau level kesadaran kamilah. Nah, di tahun 1957 ini juga ada Syekh dari, kalau nggak salah dari Syria ya, itu Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi itu membuat kitab Tanwirul Qulub tahun 1957. Ini juga membahas seperti yang dilakukan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi menurut saya ada 4 teori level kesadaran ini, yang keempat ini yang secara lebih detail mengembangkan adalah Syekh Nawawi Al-Bantani yang ulama Indonesia. Nah, apa saja isinya? Nah, sebelum sampai ke isinya, saya akan membuat kesimpulan dari keempat teori ini apanya yang sama kan gitu, sehingga saya menyimpulkan bahwa sebenarnya konsep 7 nafsu diri ini termasuk konsep teori level kesadaran. Nah, saya akan mulai dari konsep 7 nafsu diri.
yang menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Di level tertingginya, kita langsung bawa ke akhir teman-teman ya, di level tertinggi, itu di level kamilah ya, kalau di 7 nafsu diri itu. Di level kamilah atau kesadaran kamilah itu adalah level kesadaran yang sempurna dan suci dan tidak pernah merasa terpisah dengan Allah. Jadi di level ini, kesadaran ini menyadari bahwa esensi makhluk itu sebenarnya adalah tajalinya atau perwujudannya atau hologramnya, makhluknya adalah hologramnya atau perwujudan dari suatu esensi yang maha cerdas tak terbatas yang kita sebut sebagai Tuhan, yang kita sebut sebagai Allah. Sehingga secara esensi tidak ada lagi perbedaan antara hamba dan Tuhan di level kesadaran ini. Dan orang yang berada di level kesadaran ini itu dia menyadari bahwa dia adalah tajali atau manifestasi dari asma atau dari karakter-karakter Tuhan dan dari ciri-ciri dari Tuhan itu sendiri. Nah, teman-teman, ini kalau dibahas panjang ya, cuman saya akan berikan contohnya. Tajalinya asma itu misalnya tajali Rahman Rahim. Lemah Rahman Rahim itu pengasih dan penyayang. Kenapa muncul sifat pengasih dan penyayang di manusia? Itu karena perwujudan dari tajalinya Tuhan ke dalam diri manusia. Nah, kemudian kalau tajali sifat bagaimana? Salah satu contohnya teman-teman. Salah satu contoh. Salah satu ciri dari Tuhan itu adalah tidak serupa dengan apapun. Dan di kita, di manusia, ada bagian kita yang tidak pernah sama antara satu dengan yang lain, yaitu kornea mata dan sidik jari. Nah, orang yang berada di level kesadaran kamilah itu menyadari bahwa dia sebenarnya adalah hologram Allah, gitu, adalah hologram Tuhan dalam skala terbatas di raga dia. Jadi bukan berarti dia Allah ya, bukannya. Dalam skala terbatas dia adalah tajalinya. Dan nanti ketika di level kesadaran kamilah ini tugasnya adalah memberikan enlightenment, pencerahan melalui dirinya untuk hamba-hambanya yang lain. Nah, sekarang kita lihat di konsep the level of consciousness-nya David Hawkins. Di level enlightenment atau orang yang tercerahkan di angka 700 sampai 1000 kalau diukur dengan metodenya David Hawkins, itu level kesadaran tertinggi yang mencerminkan kesadaran universal dan kesatuan. Mirip ya teman-teman ya. Meskipun barangkali dia tidak sedalam yang dijelaskan di konsep 7 nafsu diri. Tapi di sini David Hawkins menyadari bahwa manusia itu sebenarnya hanyalah alat juga gitu, bagi eksistensi Tuhan, eksistensi sesuatu yang maha cerdas tak terbatas itu tadi. Dan level ini ditandai oleh kebijaksanaan, keajaiban, dan kebahagiaan yang tidak terbatas. Level ini juga mengalami pencerahan yang merupakan perwujudan dari kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Versinya David Hawkins. Kemudian kalau versinya Ken Wilber di dalam konsep integralnya, itu level kesadaran yang mencerminkan kesadaran integral dan komprehensif. Level ini ditandai oleh pemahaman yang menyeluruh, keharmonisan, dan keterhubungan. Semuanya terhubung. Gitu. Semua terhubung ini berarti dia juga menyadari bahwa sebenarnya semuanya adalah tunggal. Ini mirip juga seperti yang dipahami oleh David Hawkins dan yang dipahami oleh konsep 7 nafsu diri sebagai manifestasi darinya tadi itu. Karena dia adalah esa, adalah ahad, adalah tunggal, dan manifestasinya ini dalam bentuk banyak. Gitu ya. Tadi yang banyak ini sebenarnya berasal dari yang tunggal. Dan kalau di konsepnya spiral dinamik dari Claygrave, Dornbeck, dan Chris Cowan, itu di level turquoise atau holistik, ini level kesadaran yang paling baru dan langka yang mencerminkan kesadaran holistik dan global. Level ini ditandai oleh pemahaman yang mendalam, keharmonisan, dan keterhubungan. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan, dari 4 teori level kesadaran ini ada kesamaannya. Kesamaannya dalam hal menggambarkan level kesadaran yang paling tinggi, yang mencapai kesempurnaan, kesatuan, dan kesadaran yang melampaui batas-batas diri dan dunia.
Nah, keempat teori tersebut juga menekankan pentingnya hubungan antara manusia dan Tuhan atau sumber kehidupan yang tertinggi. Nah, jadi teman-teman, meskipun di teorinya the level of consciousness-nya David Hawkins, konsep teori integralnya Ken Wilber, dan konsep spiral dinamiknya Claire Griffini tidak berdasar ketuhanan, tetapi ujung-ujungnya mereka sampai pada titik di mana bahwa semakin tinggi level kesadaran seseorang itu, semakin dekat dengan nilai-nilai keilahian atau kesempurnaan insan, di mana kesempurnaan insan inilah yang digambarkan oleh level kesadaran kamilah kalau di konsep tujuh nafsu dirinya Syekh Nawawi Al-Batan. Nah, jadi teman-teman, sekarang mari kita tengok apa sih isinya dari tujuh nafsu diri, konsep level kesadarannya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Amin Al-Kurdi ya. Oke, yang pertama adalah nafsu atau level kesadaran amarah atau amaroh. Nah, level kesadaran ini teman-teman, ini bukan nafsu marah ya, bukan. Ini adalah level kesadaran yang selalu memerintahkan kepada kejelekan dan kemaksiatan. Jadi level kesadaran ini cenderung kepada tabiat badaniah, kebirahian, keduniawian, material lah teman-teman ya. Di sini berkumpul segala akhlak rendahan seperti iri, dengki, tamak, pelit, rakus, marah, membabi buta, sombong, arogan ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi level kesadaran ini lebih dekat kepada nafsu kebinatangan, bukan nafsu insan yang sempurna. Dan di level di atasnya itu ada level kesadaran atau nafsu. Ya, untuk memudahkan saya sebut level kesadaran aja teman-teman ya. Meskipun di kitab asalnya disebut sebagai nafsu. Saya sebut sebagai level kesadaran lawam. Nah, level kesadaran lawamah ini yaitu level kesadaran yang selalu menyesali setelah melakukan maksiat atau dosa. Ya, jadi kalau di level yang amaroh tadi, itu bahkan orangnya nggak menyadari kalau dia melakukan dosa. Dia tidak menyadari bahwa dia berada di level mendekati nafsu kebinatangan itu. Dia enjoy saja dengan itu. Kalau di level lawamah dia mulai menyadari, nggak bener nih. Nah, tapi merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri ini belum bergerak naik. Habis melakukan itu ya dia merasa bersalah, dia menyesal gitu ya. Tapi nggak naik-naik. Nanti terperangkap lagi di level amarah lagi, naik lagi di level amarah. Jadi di level kesadaran ini ia yang masih bimbang antara kebaikan dan keburukan dan sering terjebak dalam siklus dosa dan taubat. Level kesadaran ini juga disebut sebagai nafsu manusia karena memiliki akal dan nurani tetapi belum mampu mengendalikan hawa nafsunya. Nah, di level lawamah ini ya, untung ya teman-teman paling nggak akan sadar daripada salah tapi nggak merasa salah di level amaroh. Nah itu dia. Jadi kalau di level lawamah mulai ada muncul kesadaran bahwa dia melakukan hal yang salah. Nah yang mulai bagus tentu yang di level kesadaran mulhimah. Nah level kesadaran mulhimah ini di mana seseorang mendapat ilham atau petunjuk atau pengetahuan. Dan di sini hatinya mulai tunduk ya. Adanya pengetahuan tadi itu membuat hatinya mulai tunduk, mulai tawadu ya, mulai sederhana, mulai murah hati, mulai berbuat baik dan merasa senang dan puas dengan apa yang dilakukannya. Jadi kalau dia berbuat baik itu dia merasa plong itu, merasa nyaman dibanding kalau dia berbuat buruk di level amarah tadi. Nah, ini sudah mulai baik Bu Lima. Nah, yang lebih baik lagi itu di level yang keempat, ya di level mutmainah. Ini adalah level kesadaran yang disebut sebagai yang berjiwa tenang. Tentram karena sudah berserah diri pada Allah. Nah, tidak pernah merasa khawatir atau takut dengan apa yang terjadi pada dirinya. Nah, ini sudah naik dari mulimah tadi ya, sudah mulai dapat pengetahuan, mulai bisa membedakan yang baik yang buruk, terus akhirnya dia mulai memutuskan untuk berbuat baik dan akhirnya dia naik level di merasa tenang jiwanya. Dia tidak pernah khawatir atau takut dengan apa yang terjadi pada dirinya. Level kesadarannya adalah permulaan kesempurnaan. Jadi orang di level ini teman-teman umumnya mulai berpindah dari kehidupan yang semerawut, yang bolak-balik tadi itu pada penghidupan yang lebih tetap pendirian. Nah, umumnya mulai mengenal Tuhan dan mabuk dengan ilmu ketuhanan. Ini di sini. Jadi kalau sudah bicara tentang ilmu tauhid, ilmu
tasawuf gitu ya, ilmu marifat. Wah, itu sudah sepertinya waktu itu berlalu dengan cepat gitu. Jadi sampai begadang malam-malam nggak terasa. Ini di level mutmainah ini sudah mulai masuk situ. Di level yang lebih tinggi itu ada level kesadaran rodiyah. Nah, level kesadaran rodiyah ini adalah level kesadaran di mana dia sudah ridho dengan segala ketentuan Allah gitu, dan tidak pernah mengeluh atau mengingkari takdir Allah. Di level kesadaran ini adalah level kesadaran yang sudah mencapai tingkat kesabaran dan keikhlasan yang tinggi dan selalu bersikap tawadu dan zuhud. Wah, ini sudah level tinggi teman-teman ya. Kalau sudah ridho itu ya baik buruk, bahagia sedih itu sudah bagi dia ya biasa saja, ya dia menjalaninya aja. Nah, dan yang lebih tinggi itu ada yang namanya level kesadaran mardiyah. Level kesadaran mardiyah ini adalah level kesadaran di mana Allah itu ridho terhadap orang yang sudah ridho dengan ketentuannya tadi itu. Karena telah mencapai tingkat kesempurnaan dan tidak pernah merasa kunang atau merasa lebih dari orang lain. Ya orang ini biasa aja. Dia tidak merasa lebih dari orang lain padahal dia punya level kesadaran yang tinggi. Dan pada level kesadaran ini eh, bekas ridho Allah itu tampak dari orang tersebut mendapat karomah biasanya. Dari apa ya? Ikhlas dan selalu ingat Allah gitu. Dan orang-orang dapat karomah ini lalu muncul ya hal-hal yang ajaib lah dalam hidupnya. Jadi pada level ini seseorang salik atau pencari Tuhan itu meletakkan langkah pertama untuk marifat pada Allah. Untuk kenal Allah dengan sesungguhnya, dengan pengenalan yang benar. Dan pada level kesadaran inilah memahami dan merasakan tajalli af'al. Tajalli af'al itu berarti Allah termanifestasi dalam tindakannya, dengan perilakunya. Gitu. Nah level ini, wah ini tinggi sekali teman-teman. Dan level tertinggi itu tentu saja adalah level kesadaran kamilah, yaitu level kesadaran yang sempurna dan suci, tidak pernah merasa terpisah dengan Allah. Ini benar-benar kalau dari tajalli af'al, ini bahkan di level ini tajalinya sudah sempurna. Tajalli af'al dia, tajalli asma dan sifat juga iya gitu. Jadi pada level kesadaran ini, jiwa kamilah mendorong dia untuk kembali menjadi manusia biasa, kemudian memberi petunjuk-petunjuk kepada hamba Allah. Nah, pada level inilah, level memahami dan merasakan tajalli asma atau karakter dan tajalli sifat atau ciri. Nah, para nabi dan rasul biasanya levelnya di level kamilah ini, teman-teman. Itu sebabnya di level mardiyah aja tadi kan banyak karomah ya, itu para aulia itu karomah dapat. Nah, kalau di kamilah ini banyak mujizat dan sebagainya, tapi dia kembali sebagai manusia yang biasa yang memberikan pencerahan. Dan nabi dan rasul kan tugasnya itu. Jadi kalau kita perhatikan akhlak nabi dan rasul itu menggambarkan tajalinya Allah sebenarnya. Dalam skala terbatas karena dibungkus oleh raga itu, teman-teman. Nah, dengan demikian, maka sebenarnya kalau saya sebut bahwa 7 nafsu diri ini adalah teori level kesadaran itu karena itu. Saya bandingkan dengan teori level kesadaran yang ada di bawah. Tapi tentu bobotnya lebih tinggi di 7 nafsu diri ini. Karena kalau di teori level kesadaran yang di barat itu, dia tidak menghubungkan dengan asal manusia. Nah, tapi kalau di 7 nafsu diri ini, dia tuh di awalnya dihubungkan dengan asal manusia yang ada di martabat 7. Nah, kalau belajar martabat 7, rasanya di episode sebelumnya saya pernah bahas ya, meskipun tidak terlalu detail, tapi di sumber lain di YouTube banyak. Asal-usul mikrokosmos manusia itu. Meskipun martabat 7 itu bukan hanya untuk mikrokosmos kalau menurut saya. Martabat 7 itu juga bisa untuk makrokosmos. Nah, ini penggabungan antara asal-usul makrokosmos dan mikrokosmos dan 7 level kesadaran inilah yang membuat pelajaran ilmu tasawuf itu dalam pandangan subjektif saya lebih sempurna dari pelajaran teori level kesadarannya di barat. Dalam pandangan subjektif saya, teman-teman. Ya, teman-teman, mudah-mudahan obrolan kita ini yang membahas tentang mengenal teori kesadaran tertua ini bisa menjadi tambahan pemahaman buat teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat dari ini. Dan mudah-mudahan kehidupan teman-teman menjadi lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih bermanfaat ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.